puasa hari ini, puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Kalau kita ngeliat sekarang kan ini di Indonesia kan ini lagi pada puasa kan. Kalau di Eropa juga lagi pada kalau di Eropa lagi pada bukan lagi pada puasa, lagi pada duniawi nih, nggak urusan puasa. Sebab teman-teman muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa. Mereka takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh, nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun ketiga bablas nggak ada yang puasa, Allah nggak lihat. Loh kenapa? Allah kan maha tahu. Enggak, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Kurang ajar. Tapi begitu ya. Tahun pertama mereka pasti puasa full. Tahun kedua mereka separuh. Tahun ketiga mereka rata-rata udah nggak puasa lagi. Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri kan mau dung dung breng Sarimi pergi ke pasar dung breng Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu. Horor itu. Serius. Itu horor banget ya. Gue nggak berani ngomong tak kayak MKC dilaporin. Gue kasih sayembara lu, gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya karena saya udah bikin videonya tantangan loh. Ini sama si Nandar, sama Amir Al-Qodri, sama Andi Christian. Yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang. Yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama nih, gue nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabulullah ya. Atas nama penistaan agama gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih. Nasib Joseph Paul Zhang. Akun YouTube kena strike, kini diburu polisi dan terancam 5 tahun penjara. Joseph Paul Zhang jadi tersangka penista agama. Deddy Corbuzier labeli sebagai badut. Makassar.tribunnews.com. Nasib Joseph Paul Zhang, akun YouTube kena strike, kini diburu polisi dan terancam 5 tahun penjara. Joseph Paul Zhang masih terus jadi perbincangan di masyarakat. Joseph Paul Zhang disorot lantaran video viralnya yang mengaku Nabi ke-26. Selain itu dia juga dianggap menghina agama Islam lantaran pernyataannya tentang Nabi Muhammad. Joseph Paul Zhang mengatakan hal tersebut dalam forum diskusi Zoom yang kemudian diposting di YouTube-nya dengan judul Puasa Lalim. Video berdurasi 3 jam lebih itu diposting 15 April 2021. Namun yang viral yakni potongan video Joseph Paul Zhang mengaku Nabi ke-26. Bahkan dia juga menantang siapa saja yang berani melaporkan ke polisi akan diberikan uang. Yang bisa laporin gua ke polisi, gua kasih uang loh. Gua kasih uang. Yang bisa laporin gua ke polisi. Penistaan agama. Nih gua nih Nabi ke-26 Joseph Paul Zhang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan kecabulannya yang maha cabullah, ujarnya seperti dilansir tribuntimur.com dari video tersebut. Joseph Paul Zhang mengatakan bagi siapapun yang bisa melaporkan atas penistaan agama akan diberi 1 juta per laporan dan maksimal 5 juta rupiah. Kalau Anda bisa bikin laporan polisi atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta rupiah, maksimum 5 laporan, supaya jangan bilang gue ngibul kan. Jadi kan 5 juta rupiah tambah. Atas pernyataannya itu, Joseph Paul Zhang dilaporkan ke polisi dan terancam penjara. Berikut update kabar Joseph Paul Zhang. 1. Akun YouTube kena strike. Joseph Paul Zhang tak bisa lagi memposting video di channel YouTube-nya karena kena strike. Jumlah subscriber di akun tersebut lebih 50.000. Kini Joseph memposting video ataupun live di channelnya yang lain. Hagios Europe. Channel Hagios Europe dibuat pada 30 Maret 2020. Jumlah subscribersnya 5.000 lebih. 2. Diburu polisi. Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadan mengatakan pihaknya tengah mengajukan red notice terhadap Joseph Paul Zhang kepada Interpol di Prancis. Menurut Ahmad, penyidik telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Sebaliknya, penyidik juga akan melengkapi dokumen persyaratan permohonan penerbitan red notice terlebih dahulu.
Permohonan red notice akan segera diproses oleh Sekretariat NCB Indonesia melalui kantor pusat Interpol di Lyon, Prancis, kata Ahmad di Mabes Polri Jakarta Selasa 20 April 2021. Dijelaskan Ahmad, dasar pengajuan red notice adalah penerbitan Joseph Paul Zhang sebagai daftar pencarian orang atau DPO sejak 19 April 2021 kemarin. Ia mengatakan penerbitan red notice tersebut menjadi dasar kepolisian mendeportasi pelaku yang diketahui berada di Jerman. Polri juga terus berkoordinasi dengan Atase Polri di KBRI Berlin, Jerman. Ada kemungkinan deportasi, kuncinya setelah red notice dikeluarkan tentunya akan dikomunikasikan dengan pemerintah setempat. Pemerintah negara dia tinggal di Jerman, ujar dia. Usai deportasi nantinya pelaku baru bakal dijemput pihak kepolisian Indonesia di Jerman. Penyidik bisa menjemput ke sana. Kita tunggu saja karena proses penyidik itu tidak langsung tetapi melalui set NCB Interpol Indonesia dan dikomunikasikan langsung ke Interpol yang ada di kota Lyon, Prancis. Itu mekanismenya dan ini membutuhkan waktu, bisa seminggu atau lebih, ujarnya. Joseph Paul Zhang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan penodaan agama usai mengaku sebagai Nabi ke-26 di dalam akun YouTube-nya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyampaikan pihaknya kini masih berupaya terus memburu keberadaan tersangka. Sudah sebagai tersangka, kata Rusdi. Ia menjelaskan pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Senin 19 April. Sejak kemarin ditetapkan tersangka, jelasnya. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto mengatakan pihaknya telah menerbitkan daftar pencarian orang atau DPO terhadap tersangka penodaan agama Joseph Paul Zhang. Menurutnya, penyidik Polri telah memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan pelaku sebagai buron dalam kasus ini. Alat bukti sudah cukup, penyidikan sudah dilakukan, pelaku jelas. Kalau sedang di luar negeri ya kita terbitkan daftar pencarian orang atau DPO, kata Agus. Lebih lanjut, Agus menyampaikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Divisi Hubungan Internasional Polri untuk menerbitkan red notice terhadap Joseph Paul Zhang. Kita berkoordinasikan dengan Hubinter untuk kelanjutan penerbitan red notice. Apakah nanti lolos kajian Interpol, ujarnya. Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menyampaikan tersangka nantinya akan dijerat dengan pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini penyidik Ditip Cyber Bareskrim Polri menetapkan dua pasal sekaligus terhadap tersangka, yaitu pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara, kata Ahmad. Kombes Ahmad Ramadan juga memastikan tersangka kasus penodaan agama Joseph Paul Zhang masih berstatus warga negara Indonesia atau WNI. Diketahui Joseph Zhang mengklaim dirinya tak lagi berkewarganegaraan Indonesia usai video pengakuannya sebagai Nabi ke-26 viral dan mendapatkan kecaman di media sosial. Menurut Ahmad, pihaknya telah berkoordinasi dengan KBRI di Jerman untuk memastikan status WNI Joseph Zhang. Hasilnya tidak ada pengajuan pencabutan WNI dari tersangka sejak 2017 lalu. Jadi, atas nama SPS tersebut, sejak tahun 2017 sampai April 2021 tidak ada warga negara Indonesia yang mencabut kewarganegaraannya. Jadi, melihat data tersebut, maka saudara SPS atau JPS masih merupakan warga negara Indonesia, kata Ahmad. Ahmad pun merinci data yang dikapaparkan KBRI Jerman khususnya WNI yang mengajukan pencabutan status kewarganegaraan ke pihak KBRI. Detailnya sebagai berikut: di tahun 2018 ada 65 orang, tahun 2019 50 orang, tahun 2020 61 orang, dan sampai bulan April 2021 ada 4 orang. Sekali lagi, data tersebut tidak ada nama JPS atau SPS, jelas dia. Dengan demikian, kata Ahmad, pengakuan Joseph dinilai tidak benar. Sebaliknya, karena masih WNI, dia diwajibkan harus mengikuti aturan hukum di Indonesia. Artinya apa? Melihat data tersebut, JPS masih berstatus WNI dan memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia, pungkasnya. 3. Terancam penjara 5 tahun. Dilansir tribuntimur.com dari Kompas TV, Mabes Polri menetapkan YouTuber Joseph Paul Zhang alias Cindy Paul Suryo Mulyono sebagai tersangka kasus penodaan agama. Mabes Polri menetapkan Paul Zhang sebagai tersangka setelah memastikan yang bersangkutan masih berstatus sebagai warga
negara Indonesia dan harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai hukum Indonesia. Penyidik Cyber Mabes Polri juga telah memasukkan nama Cindy Paul Suryo Mulyono atau Joseph Paul Zhang ke dalam daftar pencarian orang atau DPO Interpol. Polisi menjerat Paul Zhang dengan pasal penodaan agama dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Fakta-fakta Pak Joseph Paul Zhang. Lantas siapa sih Joseph Paul Zhang? Berikut fakta-faktanya dilansir tribuntimur.com. 1. Apologet Kristen. Penelusuran tribuntimur.com di blog pribadinya, Joseph Paul Zhang merupakan mengaku sebagai apologet Kristen. Kata apologi berasal dari kata Yunani yang pada dasarnya berarti memberi pembelaan. Apologetika adalah suatu ilmu dalam kaitannya dengan pembelaan. Adapun apologetika Kristen adalah ilmu sistematis yang mempertahankan dan menjelaskan iman dan kepercayaan Kristen. Orang yang ahli dalam bidang ini disebut apologis Kristen. Di kalangan Kristen, apologetika dimengerti sebagai ilmu mengenai pembelaan iman Kristen. Ilmu ini berusaha menjawab pertanyaan sikap kaum skeptisme yang meragukan keberadaan Allah atau menyerang kepercayaan pada Allah yang terdapat dalam Alkitab. Pembelaan ini dapat ditunjukkan kepada pemeluk agama yang lain, aliran Kristen yang lain, warga komunitas sendiri yang ragu-ragu, atau kepada orang beriman biasa yang ingin mengerti bahwa iman mereka dapat dipertanggungjawabkan. 2. Mengajar melalui buku maupun di medsos. Masih di bionya, Joseph Paul Zhang mengajar dan memuridkan melalui artikel, buku-buku maupun tulisan di media sosial dan seminar-seminar menjawab iman Kristen. 3. Ngaku sudah baptis ratusan orang. Ia mengaku sudah membaptis ratusan orang di Indonesia dan di benua Eropa. Berikut tulisan lengkapnya di bio. Apologet Kristen, memberitakan Injil, mengajar dan memuridkan melalui artikel, buku-buku maupun tulisan di media sosial dan seminar-seminar menjawab iman Kristen. Saat ini telah membaptis ratusan orang ex-Islam yang telah disadarkan melalui pemberitaan Injil yang dilakukan baik lisan maupun tulisan di Indonesia dan di benua Eropa. 4. Berdomisili di Jerman. Joseph Paul Zhang sejak 28 September 2009 pada deskripsi YouTube-nya, Joseph Paul Zhang menulis sebagai founder of the FIAM Foundation Indonesia and Hagios Apologetic Center Europe. Dia saat ini berdomisili di Bremen, Jerman. Saat ini jumlah subscribernya lebih dari 50.000. Video-videonya membahas tentang Kristen, ada juga video pembaptisan. 5. Ngaku Nabi ke-26. Joseph Paul Zhang mengaku sebagai Nabi ke-26. Hal tersebut ia ungkapkan dalam forum diskusi Zoom yang kemudian diposting di YouTube-nya dengan judul Puasa Lalim. Video berdurasi 3 jam lebih itu diposting 15 April 2021. Namun viral, yakni potongan video Joseph Paul Zhang mengaku Nabi ke-26. Bahkan dia juga menantang siapa saja yang berani melaporkannya ke polisi akan diberikan uang. Joseph Paul Zhang mengatakan bagi siapapun yang bisa melaporkannya atas penistaan agama akan diberi 1 juta rupiah per laporan dan maksimal 5 juta rupiah. Potongan video tersebut pun langsung jadi perbincangan di Twitter, salah satunya disorot oleh politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI, Mu'annas Al-Aidid. Mu'annas Al-Aidid dalam cuitannya di Twitter mengatakan dirinya sendiri yang akan mengejar Joseph Paul Zhang. Demi Allah saya sendiri yang akan kejar Anda, @dibumas_polri, tulisnya lewat akun Twitter @mu'annas_alaidid Sabtu 17 April pukul 10.56 malam. Cuitan Mu'annas Alaidid disertai potongan video viral Joseph Paul Zhang. Joseph Paul Zhang jadi tersangka penista agama. Deddy Corbuzier labeli sebagai badut. Ucapan Joseph Paul Zhang masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Kamis 22 April 2021, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Pol Ahmad Ramadan menyatakan Joseph Paul Zhang dikenakan pasal tentang penodaan agama dan pelanggaran atas Undang-Undang ITE. Penyidik Cyber Bareskrim Polri menetapkan 2 pasal sekaligus terhadap tersangka. Pasal 156 KUHP tentang penodaan agama, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman 5 tahun penjara. Deddy Corbuzier pun mengajak Pendeta Yeri dalam bincang Joseph Paul Zhang kumisnya jelek. Pendeta Yeri, Deddy Corbuzier Podcast, dikutip Tribun Timur Kamis 22 April. Pendeta Yeri pun mengungkapkan sejak zaman dulu tak pernah ada kegiatan
Cara dia menyampaikan itu cukup mencoreng, mencibir, mengucapkan kebencian. Secara tak langsung dia melecehkan iman, katanya. Dedi pun mengungkapkan, Joseph justru juga melecehkan agama Kristen. Kan di dalam Kristen tak pernah mengajarkan hal itu, ujarnya. Yeri pun menyambung, apa sih yang akan didapat? Apakah nama Tuhan dipermuliakan? Apakah akan terima respek? Saya pun sulit memberikan respek, apalagi kita di bangsa Indonesia. Dia menciptakan narasi yang terstruktur. Islam di Indonesia terbangun dengan keindahan, rahmat, dan non-muslim aja bisa rasa, dan dia mau ngaca-aca itu. Ia pun mengungkapkan Joseph ingin mengusik rumah tangga di Indonesia. Kalau orang benci maka respon akan kebencian itu yang mau ditanggapi, katanya. Dedi pun menanggap respon masyarakat cukup pintar menghadapi hal itu. Kan gagal tuh, garing banget, katanya. Kan udah dilaporin, kan tujuannya tidak diketahui. Dia ini dapati apa? Mau mengacaukan atau balas dendam? Kan dia punya keluarga di Indonesia, kata Dedi. Dedi pun menganggap orang-orang seperti Joseph harus dicuekin. Pendeta Yeri pun menyampaikan, buat umat Kristen bukan sebuah kebodohan jika mengampuni dan tak menuntut balas. Pembalasan itu miliknya Tuhan, dan tak diperbolehkan mencari kesalahan agama lain, mentertawakan dan menikmati kemarahan lain. Dan menurut saya itu cacat logika, katanya. Dedi pun memberikan label ke Joseph adalah badut. Pendeta Yeri menyampaikan, Indonesia tak bisa diinjak oleh orang seperti Joseph. Indonesia punya identitas, bukan negara agama. Negaranya negara hukum. Gua bangga di Indonesia. Ini blessing. Penistaan adalah part kecil dari semua kebaikan di Islam, kata Yeri. Capek ngomongin begituan. Kita serahkan ke Mabes Polri. Polri harus statement karena tak hukum. Nganggap badut, kata Dedi. Dedi pun menganggap Joseph adalah oknum. Cuman suaranya gede dan viral. Mereka ngomong, kita respon, kemudian mereka viral, katanya. Ia menyampaikan, sejak dulu Indonesia beragam.